Saya heran juga, Anda belajarnya kok ini norma belum pernah dimohonkan pengujian, udah pernah dimohonkan pengujian atau belum ini? Izin yang mulia belum pernah diajukan Kalau belum pernah, Anda tidak boleh atau tidak wajib, tidak berkepentingan menguraikan pasal 60 dan pasal 72 itu. Dia nggak ada hubungan nebis in idem. Kecuali sudah pernah diputus oleh mahkamah sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya? Ini Anda anggap aja kuliah apalah. Hukum acara PT-UN, praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang harus diuraikan. Mengapa Anda dirugikan atau potensi dirugikan dengan norma yang dimohonkan pengujian ini? Karena normanya kan bunyi begini. Dalam menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian. Ini kalau Anda dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah, Anda bisa berkelahi dengan anak fakultas kedokteran loh. Nah itu yang harus Bapak pikirkan dengan serius, Pak Mulak. Nah itu beberapa nasihat untuk Bapak terkait dengan permohonan ini. Saya akan lanjut dengan mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Andalas ini. Pemohon ya untuk 11 orang, Naila yang mana nih? Naila Ammara. Mana Naila? Siapa yang mengasuhnya untuk mata kuliah apa ini? Hukum acara Mahkamah Konstitusi? Dari pemohon itu berbeda-beda yang mulia. Iya, siapa saja? Kalau dari Naila sendiri itu untuk hukum acara itu diampu sama Bapak Suhartoyo dan juga Pak Fahmi. Wah, apalagi pengampu mata kuliahnya Bapak Suhartoyo ini. Nah gini, nasihat pertama kepada saudara, tolong sederhanakan legal standing. Ya, tadi kalau soal kewenangan saya ikut dengan nasihat hakim yang sebelumnya. Legal standing itu disederhanakan. Jadi 11 pemohon ini kan kepentingannya sama kan, mempersoalkan dua norma yang diuji. Jadi nggak usah dipecah-pecah, pemohon 1 sampai dengan pemohon 11, gabung saja. Untuk menjelaskannya itu, yang paling penting kan identitasnya sudah disebut, lalu di awalnya dibuat pemohon 1 adalah, ini namanya adalah warga negara Indonesia begini dan segala macamnya. Nanti Anda lihat itu, permohonan yang benar itu, lihat di putusan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disebutkan. Nah itu jadi digabung saja semuanya, jadi halaman 13 sampai halaman 20 berapa tadi? Halaman 29 kalau saya tidak. Bentar, saya lihat lagi nih. Sampai halaman 32, Anda sederhanakan itu, jadikan 5-6 halaman saja. Gabung Anda semua di situ, lebih padat. Soalnya semuanya nih 11-nya mempersoalkan norma yang sama. Statusnya mahasiswa, Anda merasa keberatan soal ada rumah sakit berbasis penelitian dan ini segala macam. Jadi setelah menjelaskan yang 11 pemohon ini, soal yang di bawahnya itu diuraikan sama saja. Tidak perlu pemohon 1 gini lalu diuraikan, diulang lagi pemohon 2 ini. Padahal uraiannya itu juga, nanti Anda gabung sehingga bisa menjadi lebih sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya heran juga, Anda belajarnya kok ini norma belum pernah dimohonkan pengujian, udah pernah dimohonkan pengujian atau belum ini? Izin yang mulia belum pernah diajukan. Kalau belum pernah, Anda tidak boleh atau tidak wajib, tidak berkepentingan menguraikan pasal 60 dan pasal 72 itu. Ini nggak ada hubungan nebis in idem. Kecuali sudah pernah diputus oleh mahkamah sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya? Ini Anda anggap aja kuliah apalah. Hukum acara PT-UN, praktek hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang harus diuraikan. Jadi di halaman 13 itu, nebis in idem itu dihilangkan saja. Lalu di legal standing Anda sederhanakan. Yang perlu dijelaskan itu adalah mengapa Anda dirugikan atau potensi dirugikan dengan norma yang dimohonkan pengujian ini.
Karena normanya kan bunyi begini. Dalam menyelenggarakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan berbasis penelitian. Ini kalau Anda dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah, Anda bisa berkelahi dengan anak fakultas kedokteran loh. Anda harus ingat itu. Karena anak-anak fakultas kedokteran ya sambil di rumah sakit itu udah menyelesaikan penelitian, paling tidak skripsinya atau tesisnya atau apa begitu. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan. Jadi, Anda harus riset dulu. Karena ini menyangkut pengembangan keilmuan di fakultas kedokteran yang itu berhimpitan pada batas-batas tertentu pekerjaannya dengan rumah sakit. Tolong Anda tunjukkan ke kami misalnya di dunia ini mana sih ada rumah sakit yang dilarang untuk melakukan ini penelitian sebagai yang saudara maksud ini. Nah, makanya setelah ini para pemohon ini diskusi dengan mahasiswa fakultas kedokteran, diskusi juga dengan dosen di fakultas kedokteran. Ini apa sih maksudnya norma ini? Bagaimana ini dipraktekkan selama ini? Ya kalau orang rumah sakit terutama yang klinis ya jelas di rumah sakit dong, di mana lagi dia mau penelitian. Nah, ini tolong Anda pikirkan dengan serius yang begini. Cocok ini ya, misalnya rumah sakit yang melaksanakan pelayanan berbasis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melalui inovasi penelitian yang dikembangkan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan harus diberi dukungan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Itu yang kedua di ayat 4 itu. Nah, lalu Anda minta, para pemohon meminta ini dimaknai 1, 2, 3, 4. Nah, nanti test case-nya begini. Coba pemaknaan yang saudara minta itu gantikan ke dalam frasa secara bertanggung jawab itu. Cocok atau tidak dia? Padahal secara bertanggung jawab itu penting loh untuk penelitian-penelitian di rumah sakit itu. Anda mungkin belum tahu kalau orang mau dijadikan itu untuk contoh dalam praktek itu, selalu minta persetujuan kepada pasien itu. Dikatakan, ini Bapak, Ibu, atau pasien ini bersedia atau tidak dijadikan untuk sampel penelitian. Selalu ditanyakan begitu. Nah, tolong nanti ini jangan Anda nanti mahasiswa fakultas hukum ini diketawain sama mahasiswa fakultas kedokteran. Nah, itu. Nah, untuk mendukung ini, nanti Anda Anda lihat, ada nggak negara di dunia ini yang minta seperti yang saudara minta ini? Nah, itu penting untuk menjelaskan bahwa apa yang saudara minta itu logis dan secara empirik juga ada di tempat lain. Nah, itu yang terkait dengan itu. Tapi di luar itu semua, yang perlu kami sampaikan kepada saudara, ini kan ada penjelasan pasal 188 ayat 3 ya. Yang dimaksud dengan pelayanan berbasis penelitian adalah pelayanan yang dilakukan terhadap pasien sebagai subjek penelitian, terutama pada penelitian translasional dan tujuan untuk pembuktian efektivitas. Nah, nanti dilihat, ini cocok nggak diuji konstitusionalitasnya. Jangan-jangan kalau yang saudara minta itu dikabulkan, nanti orang-orang yang memerlukan rumah sakit untuk basis penelitiannya itu menjadi tidak bisa lagi melakukan penelitian. Nah, itu. Nah, yang paling penting, mengapa pasal 188 ayat 3 dan ayat 4 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nah itu harus Anda jelaskan. Pertentangan itu yang belum clear dijelaskan dalam permohonan saudara ini. Jadi dari halaman 32 sampai halaman tolong nanti dijelaskan. Kalau penelitiannya itu nanti untuk tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan
kebutuhan-kebutuhan kesehatan, masa tiba-tiba harus dinyatakan inkonstitusional walaupun itu bersyarat. Nah itu yang harus saudara nanti pikirkan.